Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang Mbak Ovi ke channel saya, BN Hanover. Saya terus terang sangat senang sekali saat saya menghubungi Mbak Ovi. Mau nggak share di channel saya? Tadinya nih si Mbak Ovi ini agak ragu-ragu untuk share apa yang harus di-share saya. Karena saya sendiri sebetulnya selalu berprinsip tiap orang punya cerita masing-masing yang bisa dijadikan pengalaman untuk orang lain atau pelajaran untuk orang lain, sehingga jika itu pengalaman atau yang hal-hal yang baik, otomatis orang-orang akan langsung bisa mengambil manfaatnya. Dan tentunya jika ada hal-hal yang lain seperti kegagalan, itu juga tentunya bisa di-share sehingga orang lain tidak mengalami kegagalan tersebut. Jadi bisa mereka lebih cepatlah proses untuk dalam mencapai goal-goal yang mereka inginkan. Nah, makanya saya sekarang mengundang Mbak Ovi, yang saya sendiri sebetulnya tahu Mbak Ovi ini sejak dari Korea. Tahun 2007 Mbak Ovi ya. Atau 2006 2008. saya 2006. ya, Tapi kayaknya kita ketemunya tahun 2007 deh. ya, ya, ya. Sekitar segitu ya. Nah, dan saya tahu Mbak Ovi itu seperti apa saat itu, tapi karena kita sudah lama tidak kontak, dan mungkin nanti ada hal-hal baru yang bisa digali dari Mbak Ovi. Nah, kali ini Mbak Ovi ingin cerita bagaimana sih sebetulnya pengalaman beliau ini bisa mendapatkan beasiswa terutama di Korea untuk S2-nya. Beliau mendapatkan beasiswa di EUH Women's University, dan gak main-main jurusannya ini yang bagi banyak orang mungkin apaan sih ini gitu kan, terlalu high tech gitu. Beliau mendapatkan masternya di bidang molekular and cellular microbiology. Kemudian beliau kembali dulu ke Indonesia. Kayaknya setelah kembali ke Indonesia pernah juga nanya ke saya, kira-kira ada nggak sih lowongan S3 saat itu ya ke Jerman. Tapi saat itu untuk jurusan yang seperti ini adanya di di departemen yang lain yang saya tidak punya kenalan saat itu. Tapi alhamdulillahnya Mbak Ovi ternyata bisa melanjutkan kembali di kampus yang sama di Korea, tapi dengan jurusan yang berbeda. Nah, ini kayaknya jurusannya juga cukup agak asing kalau untuk saya ya. Nanti mungkin Mbak Ovi bisa menceritakannya juga terkait hal ini. Nah, Mbak Ovi, kayaknya saya nggak pantas untuk menjelaskan secara rinci lebih panjang terkait CV-nya, karena justru yang akan kita gali adalah sebagian kita ambil dari perjalanan hidup Mbak Ovi itu sendiri. Nah, Mbak Ovi, sebelum saya mulai bertanya-tanya, boleh dong cerita waktu SMA itu SMA-nya di mana, kemudian lanjut kuliahnya S1-nya di mana? Silakan Mbak Ovi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Boya udah mengizinkan saya untuk sharing ke teman-teman semua. Semoga nanti apa yang saya berikan ini bermanfaat buat teman-teman yang lain. Jadi saya itu SMA di SMA Negeri 6 Medan. Nah, di SMA Negeri 6 Medan itu sebenarnya bukan SMA yang tergolong favorit ya waktu itu. Jadi kita tuh karena sistem rayon, istilahnya dulu ada sistem rayon, SMP saya di dekat SMA Negeri 6, tapi alhamdulillah semuanya sih berjalan dengan lancar sampai saya masuk ke USU. Jadi saya tuh masuk ke USU angkatan 2001. Jadi di tahun 2001 itu alhamdulillah nilai saya juga selalu bagus dan akhirnya bisa selesai 4 tahun. Kemudian pada waktu itu saya setelah selesai sekolah ada ketemu sama dosen saya namanya Pak Dwi Suryanto. Jadi Pak Dwi inilah sebenarnya Pak Dwi ini bukan dosen pembimbing saya ya, tapi Tunggu dia Mbak, tunggu sangat ya. berjasa saya rasa. Halo, tunggu dulu Mbak. Sebelum Ya, lanjut ke halo. sana, saya ingin tanya Ya. dulu. Saat dari SMA ke USU itu, Mbak Ovi apa ikut tes atau dapat jalur khusus untuk bisa ke sana, dan jurusan apa? Ikut tes saya, ikut tes. Hmm. Jadi pilihan pertama itu sebenarnya FKUSU. Hmm. Cuman tidak lulus. Hmm. Jadinya pilihan kedua itu ya MIPA USU Hmm. biologi. Hmm. Hmm. Jadi ikut tes apa UNPTN ya namanya, UNPTN dulu Hmm. namanya itu Tadi. UNPTN. Hmm. Hmm. Oke. Nah, masuk Terus ke jurusan biologi. masuk ke jurusan biologi, dan kemudian mendapatkan beasiswa tidak saat kuliah di jurusan biologi?
Iya dapat. Jadi sebenarnya begitu masuk di USU itu gampang dapat beasiswa. Maksudnya asalkan IP kita itu di atas 3 tuh sebenarnya banyak macam-macam beasiswa. Jadi waktu itu saya dapat beasiswa Super Smart. Ya memang nggak kayak S2 S3 ya, maksudnya semua tercover, tapi istilahnya itu kalau uang sekolah udah selesai lah, kita nggak mikir lagi. Dan besarannya juga bukan yang besar-besar sekali, enggak, cuma ya cukup lah itu untuk S1. Nih, jadi sebetulnya sih Mbak Ovi memang sudah terlihat sebetulnya sejak SMA juga ya prestasi beliau ini, kemudian ditambah saat mendapatkan kuliah di USU sendiri, beliau juga mendapatkan beasiswa dan tentunya IP 3 itu sebetulnya tidak mudah ya. Jadi ya cukup inilah Mbak Ovi. Jadi mungkin ini juga bisa jadi salah satu bekal untuk mendapatkan beasiswa ya. Mbak Ovi, ada tambahan lagi untuk yang cerita di kuliah S1, mungkin ada hal-hal lain yang ingin juga di-share ke teman-teman yang akan nanti nonton? Nah, jadi gini, tahun 2005 itu kan saya selesai S1. Nah, tahun 2005 itu IHWA mengirimkan undangan. Jadi universitas saya itu kan IHWA Women's University ya. Dia mengirimkan undangan karena merayakan 100 tahun berdirinya universitas mereka. Nah, jadi ada beasiswa yang istilahnya undangan ke USU dikirim. Nah, Pak Dwi ini yang mengirimkan undangan itu ke saya, mau ikut enggak gitu. Pada Pak Dwi ini siapa, karena ekonomi. Pak Dwi itu dosen biologi sebenarnya sih, bukan dosen pembimbing, cuman memang dia banyak membantu saya lah. Ya terus dari undangan itu? Dari undangan itu, terus si bapak bilang mau ikut nggak? Saya bilang sebenarnya saya nggak mau. Pertama karena saya memang pengen kerja dulu karena memang untuk bantu keluarga. Kemudian bahasa Inggris saya juga nggak bagus. Jadi saya bilang sama Pak Dwi, nggak dulu lah Pak, saya bilang gitu. Terus Pak Dwi-nya bilang, ya udah lihat-lihat aja dulu, nanti mikirnya bisa dipikirkan belakangan, kata dia gitu kan. Jadi setelah itu saya lihat-lihat tuh nggak ada English Proficiency Test itu nggak ada syaratnya. Menarik kayak ini. TOEFL, IELTS itu nggak ada. Cuma nilai kayak IPK ya, IPK. Terus kita disuruh buat study plan, terus proposal penelitian. Itu aja modalnya. Nah, setelah itu kan saya buat tuh karena memang ya udahlah, saya coba aja. Maksudnya karena Pak Dwi nanya-nanya terus udah apply apa belum. Jadi saya masuk ke websitenya, terus saya download lah itu proposal penelitian dan lain-lain, study plan. Ya udah terus saya kasih ke Pak Dwi, maksudnya itu untuk meriksa grammar saya. Terus Pak Dwi bilang, nggak mau saya meriksa, biarin aja kayak gitu supaya lebih original, kata dia. Karena dia bilang kalau misalnya terlalu rapi, komitenya itu bisa berpikir kalau itu tuh bukan ide kita gitu, kata si Bapak. Oke. Mbak Ovi masih ingat nggak kira-kira selain TOEFL, kemudian study plan dan proposal penelitian, apalagi persyaratannya? Seingat saya financial background. Bagaimana gaji orang tua berapa itu ya. Ini udah belasan tahun yang lalu ya, 16 tahun yang lalu. Jadi saya juga lupa-lupa ingat, tapi seingat saya sih itu. Study plan itu saya rasa yang paling penting karena mereka itu melihat apa yang mau kita kerjakan kalau kita dapat beasiswa ini. Jadi mereka tuh buatnya itu dari semester 1 kita mau ngapain, semester 2 dan sampai semester 4. Sampai sedetail itu tiap semester sudah ada plan. Yang waktu itu yang ditulis kira-kira apa Mbak Ovi? Mungkin nanti jika ada teman-teman lain yang berminat untuk mendapatkan beasiswa S2 yang membutuhkan dokumen yang sama, nah mungkin Mbak Ovi punya tip dan trik sendiri terkait hal ini. Kalau di study plan itu sebenarnya apa yang saya pikirkan waktu itu tuh beneran kejadian waktu saya S2 gitu. Jadi semester 1 saya buat itu, saya memang mau belajar bahasa Korea karena saya dengar dosen pembimbing saya itu ada yang tamatan Jepang ya. Jadi dia bilang Korea dan Jepang itu tuh benar-benar sangat membanggakan bahasanya sendiri. Nah, jadi saya berpikir di semester 1 itu kayaknya aku ya belajar bahasa lah gitu. Kemudian kuliah, terus juga udah mulai penelitian karena memang saya
akui kalau di USU pun semester 5 itu saya udah mulai pra penelitian. Jadi saya bikin aja lah. Pokoknya sebenarnya asal tuh. Cuman ternyata beneran terjadi gitu lah. Jadi bagaimana kita kuliah sambil kerja itu memang saya tulis semua. Kuliah sambil kerja maksudnya gimana? Jadi kita kan penelitian tuh Pak Boya. Nah di sana itu dibilang istilahnya tuh ya kerja juga gitu. Di lab dan dapat gaji juga atau gimana? Iya, iya. Nah, waktu itu berarti waktu menuliskan study plan, Mbak Opi udah tahu dong kira-kira nantinya karena ini kan apa bidang eksak ya yang harus nge-lab istilahnya kayak gitu. Saat nulis study plan udah tahu akan masuk ke lab mana atau gimana? Belum tahu. Cuma waktu proposal penelitian itu kan kita disuruh apa yang akan kita teliti kira-kira waktu kita akan melakukan S2. Nah, kebetulan waktu itu saya kan baru selesai meneliti tentang bakteri Vibrio harvey. Nah, jadi apaan tuh? Boleh nggak cerita secara singkat aja bakteri itu? Bakteri itu bakteri yang menyebabkan penyakit pada tambak udang. Nah, yang menariknya bakteri ini bisa berpendar gitu. Jadi kalau misalnya malam-malam tuh ada yang kayak kerap-kelip di laut, di tambak, itu bisa salah satunya karena keberadaan dari bakteri ini. Warnanya apa kelap-kelipnya, Mbak? Dia ya kalau misalnya kita ada media mikrobiologi itu kan ada spesial media ya kita kalau bahasa umumnya. Nah waktu kita tempatkan di tempat yang gelap, dia itu pasti akan bersinar ya, sinarnya sih ya nggak terlalu kayak ngejreng gitu enggak, cuman pasti ada kayak cahaya lah gitu. Kalau cahayanya ya cahaya putih, kayak urut kuning, ya, kuning kayaknya lebih ke kuning. Oke. Nah terus kaitan si bakteri ini dengan yang di EWH? Jadi saya itu berpikir bagaimana caranya supaya tanaman, waktu itu saya kepikiran seperti itu sih, tanaman ini bisa gen yang berpendarnya si Vibrio harvey ini bisa kita transformasikan ke tanaman sehingga tanaman itu tuh bisa berkelap-kelip kayak misalnya pohon Natal gitu. Itu kepikiran saya tuh waktu itu. Cuman ya itu yang saya tulis di proposal penelitian, ya alhamdulillahnya lulus. Walaupun waktu itu saya juga nggak tahu gimana caranya ya. Cuma ya kayak gitu yang saya ini menarik sekali. Saat itu udah kepikiran supaya tanaman bisa berpendar, bisa kelap-kelip. Kenapa, Mbak? Ada mungkin banyak baca cerita-cerita dongeng sebelumnya, kalau misalnya ke hutan suka melihat ini di bayangannya atau gimana? Karena gini ya, waktu SMA kan kita ada belajar tentang GMO ya kan. Yeah. Nah, jadi saya cuma kepikiran, misalnya nih ada yang bilang sebenarnya asal aja nyebutnya, misalnya tanaman tomat jadi tanaman tomat gennya ditransformasikan ke ikan, jadi ikannya itu nanti tahan terhadap keadaan basah yang lama, pokoknya gitulah. Jadi saya kepikiran mungkin ini bisa dikatakan GMO tapi kan bukan untuk konsumsi gitu. Oke, maksud saya kenapa kepikirannya ke tanaman yang ingin berpendar? Kenapa enggak hal lainnya yang misalkan untuk membuat misalkan tanaman jadi lebih protektif terhadap hama atau lain-lain itu loh? Bagus aja sih saya. Kalau tanaman kerlap-kerip, maksudnya mungkin lebih aplikatif ke orang-orang bisa beli tanaman yang cantik gitu kan. Dan mungkin jadi mengurangi konsumsi energi cahaya di rumah ya, listrik. Oke, tapi ini betul-betul mungkin karena dari ide inovatif ini sebetulnya yang membuat Mbak Ovi juga yang reviewer dari dokumen-dokumen yang Mbak Ovi kirimkan, jadi berpikir ternyata anak ini punya pemikiran yang inovatif. Karena terus terang saja saya juga sering mendapatkan aplikasi dari beberapa mahasiswa dari luar negeri yang ingin jadi mahasiswa gitu ya. Terus saya biasanya suka menantang, tolong tuliskan riset proposalmu. Sebetulnya yang saya harapkan sendiri bukan hanya dari idenya. Kalau idenya bagus, terus terang saya sangat suka. Tapi kalau misalkan kan kebanyakan hanya mahasiswa S2 yang mungkin kalau dari negara kurang berkembang, mereka mungkin risetnya belum sampai deep gitu ya. Jadi yang saya ambil tuh biasanya yang cara berpikir yang bisa kelihatan dari bagaimana mereka menuliskan proposal itu.
gitu ya. Ya, ya. Nah terus Mbak Ovi, setelah itu Mbak Ovi keterima di EUH Iya. University.